Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saudaraku, banyak orang itu aktif melayani Tuhan, sibuk dalam kegiatan gereja, tapi emosinya tidak berubah. Masih saja mudah cepat tersinggung, masih gampang marah, masih pahit hatinya, masih keras sama orang lain. Ini ironi besar, saudaraku, dan ini memang PR terbesar untuk seorang manusia yang mau mengikut Kristus dan melayani hati Bapa. Karena banyak tangannya melayani Tuhan, tapi hatinya belum ditaklukkan ke Tuhan. Loh, pastor kok ngomong begitu, kenapa? Saya pun juga mengalami hal itu, dan perjuangan itu cukup sangat teramat berat, saudaraku. Nggak gampang loh. Dan ingat baik-baik, saudaraku, pelayanan tanpa perubahan karakter itu hanya menghasilkan activity semata, aktivitas rohani. Tapi kita tidak pernah menelurkan atau melahirkan kehidupan ilahi yang sempurna di dalam kehidupan kita hari-hari. Ingat ya, Tuhan tidak hanya cari orang yang mau sibuk bekerja untuk Dia, tapi Tuhan juga cari orang yang berjuang di dalam kesibukannya melayani hatinya. Orang itu juga berubah natur hidupnya. Ini yang harus dimengerti oleh semua orang percaya, terkhususnya para pelayan-pelayan Tuhan. Yakobus 1 ayat 19 berkata, setiap orang harus cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Efesus 4 ayat 31 juga berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Kalau orang masih mudah marah, itu artinya masih mempertahankan ego dirinya. Karena marah itu menunjukkan masih besar aku dalam diri orang itu. Aku dalam tanda kutip ya, aku. Ego diri itu masih besar. Marah kenapa sih pelayanan kadang? Merasa gak dihargai. Apalagi merasa konsepnya paling benar. Bisa kan? Kan terjadi gesekan akhirnya. Terus apalagi? Kecewa. Mungkin kecewa karena maunya gak diturutin. Ngambek dia, gak diturutin maunya dia, ngambek. Apalagi? Ya mungkin karena tersinggung, egonya disentuh. Kan akunya masih besar kan? Kesentuh. Jadi ini seperti gas LPG yang kebakar itu udah meledak-ledak akhirnya. Padahal pelayan Tuhan seharusnya belajar mati terhadap dirinya sendiri. Saya juga belajar, saudaraku, saya juga masih berjuang sama. Saya rindu membawa renungan ini, gak tahu Roh Kudus ingatkan kepada saya untuk membawa renungan ini. Untuk diri saya sendiri terutama. Dan untuk kita semua. Amin ya. Karena semakin kita dekat sama Tuhan, seharusnya kita emosi kita semakin kecil untuk membela diri kita. Loh, kok pastor ngomong begitu? Lah kan kita nyontohnya Yesus. Yesus saja dihina diem kok. Yesus difitnah, dia tetap mengasihi loh. Dia tetap bawa musuh-musuhnya dalam doa loh. Betul gak? Iya kan? Makanya saya pernah khotbah beberapa minggu ini tentang Efesus itu ya. Tentang Filipi. Surat Filipi. Itu saya ngomong, Paulus menghidupkan hidup Yesus dengan cara apa? Menggendong orang lain yang dia kasih dengan cara berdoa. Dia menggendong jemaat Filipi dalam doa mereka, dalam doa Paulus. Itu yang saya lihat, saudaraku. Yesus disalib aja dia masih mengampuni. Tapi hari ini banyak pelayan yang belum mati ego dirinya begitu kuat. Tegur dikit marah, ngambek gak karu-karuan. Gak dipilih untuk pelayanan, ngambek. Keluar dari gereja. Betul gak? Dikritik, serang balik. Itu yang saya lihat, saudaraku. Ini fenomena kekristenan hari ini. Saya rindu melalui renungan-renungan begini, para pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang percaya mulai kita semua yuk berkaca diri masing-masing. Karena ini menunjukkan bahwa pelayanan itu belum menyentuh salib.
Karena pelayanan sejati itu bukan sekedar melayani di altar, tetapi menghancurkan ego diri kita tiap saat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kesibukan kita, kesibukan rohani kita itu tidak otomatis membuat kita bisa serupa dengan Kristus. Kita mau rajin ibadah, aktif pelayanan, jadi pendeta kayak saya ini, khotbah ini, khotbah itu. Tapi kalau emosinya liar, percuma. Kita nggak menyerupai Kristus dalam untuk apa? Kan tujuan kekristenan itu beriman kepada Kristus. Artinya aku meletakkan, menghabisi semua tentang aku, karakterku, cita-citaku. Semua aku gantikan Kristus hidup di dalamku. Lah kalau kita mengiring Kristus tapi kita tidak serupa dengan Kristus terus puluhan tahun, gagal dong berarti pelayanan kita. Pengiringan kita akan dia gagal. Betul kan? Karena kalau masih marah, masih ngambek, ego kita masih main, maunya dihargai, dianggap inilah itu, minta posisi, minta diterima, diagungkan, maka itu belum Kristus. Kristus gak begitu gitu loh. Pelayanan tanpa penyangkalan diri itu hanya melahirkan kerohanian yang palsu. Maka kedewasaan rohani bukan diukur dari seberapa sibuknya kita melayani di gereja loh, saudaraku. Tapi kedewasaan kita mengiring Kristus itu, kerohanian kita bisa dilihat dari seberapa kita menguasai diri kita. Di titik-titik di mana kita lemah itu kita menang. Contoh kayak saya orang yang temperamental. Ada titik-titik pengujian di mana saya belajar untuk bisa hold my temper. Karakter saya letakkan kepada seperti Kristus, itu menang. Itu kematangan kita. Saya nggak tahu kelemahan Anda di mana. Tapi di titik-titik itu kita tahu seberapa dewasa kita. Seberapa kita rendah hati ketika diinjak-injak orang, kita seperti apa. Coba saudaraku, itu gambaran. Seberapa kita tetap lembut meskipun kita digores, dicacah hati kita, disakiti sampai kayak apapun. Ini pelayan Tuhan. Ini yang mau saya bawa saudaraku supaya kita upgrade. Jadi pelayanan itu enggak cuman kayak orang dunia. Mentalnya bukan mental anak, tapi mental seorang pembantu. Kegores dikit pindah, keluar. Ngambek. Kalau anak kan nggak mungkin keluar dari rumah. Betul kan saudaraku? Kalau mentalnya anak, dia nggak akan keluar dari rumah. Tapi kalau mental pembantu, dia bisa berhenti. Dia yang penting dapat gaji, dia pindah. Maka dari itu saudaraku, saya mau mengajak pada pagi hari ini, orang dunia saja terluka oleh kemarahan. Apalagi jika itu datang dari pelayan Tuhan. Banyak jemaat kecewa, terluka, sampai ninggalin Tuhan karena melihat pelayan Tuhannya kasar, emosional, tidak mencerminkan Kristus. Lah itu, maka boleh saya katakan, ketidakstabilan karakter kita dalam pelayanan itu bisa melukai orang banyak. Maka pelayan Tuhan harus menjadi tempat yang teduh. Senyum aja, banyak senyum saudaraku. Belajarlah untuk banyak senyum. Tenang, jangan reaktif. Tempat di mana ada orang bisa share, tempat kita bisa memulihkan jiwa-jiwa. Kita bisa jadi pancaran kasih Kristus. Amin saudaraku. Jadi hidup kita para pelayan Tuhan bukan menjadi sumber tekanan atau ketakutan untuk orang lain. Kalau kita melayani tetapi membuat orang semakin sulit melihat kasih Tuhan dalam hidup kita, maka ada sesuatu yang salah dalam spiritualitas kita. Amin ya saudaraku ya. Jadi ini gambaran-gambarannya. Tuhan mau kita melayani dengan hati yang sudah diremukkan, ditaklukkan di dalam Dia. Buah roh salah satunya adalah penguasaan diri. Tuhan mau kita bisa menguasai diri kita. Bukan berarti pelayan Tuhan tidak pernah marah sama sekali, bukan. Tetapi emosinya berada di bawah pimpinan Roh Kudus. Dan bukan dikuasai oleh ego diri. Karena orang yang hidup dalam Tuhan, saudaraku, dia akan belajar bagaimana menahan diri. Belajar untuk tetap diam. Belajar untuk tidak membalas. Belajar untuk mengampuni. Belajar untuk tetap memberkati dan mendoakan orang-orang yang menyakiti dia.
Itu luar biasa. Ajaran Kristus itu kasih yang sangat tinggi. Itu yang harus kita pahami, saudara. Sehingga semakin kita dewasa rohani kita akan semakin teduh jiwa kita. Amin, saudaraku. Dan kalau kita sudah teduh, kita bisa jadi peneduh untuk orang lain. Kita bisa menjadi alat untuk membawa orang lain juga sama seperti kita, teduh juga. Saling menyambar kasih itu akhirnya. Maka kehadiran pelayan Tuhan itu seharusnya membawa damai, bukan membawa ketegangan atau masalah. Melayani Tuhan tetapi masih gampang marah itu adalah tanda bahwa Tuhan mungkin masih ada di aktivitas kita, tapi belum sepenuhnya memerintah batin kita. Amin, saudaraku. Tuhan tidak hanya mau memakai tangan kita, tapi Tuhan mau menguasai hati kita dulu supaya hidup kita bisa optimal untuk pekerjaannya. Karena pelayanan sejati itu bukan soal seberapa banyak kita sibuk bekerja untuk pekerjaan Tuhan, tetapi seberapa jauh Kristus hidup di dalam diri kita terlebih dahulu. Karena pada akhirnya, saudaraku, Tuhan lebih tertarik pada karakter pelayan, karakter hamba, daripada kemampuan dari hamba itu. Ya, pelayan Tuhan yang dewasa bukan yang paling sibuk melayani, tetapi yang paling menyerupai Kristus saat disakiti. Mari berjuang bersama, saudaraku. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang habis untuk Tuhan. Semoga renungan ini jadi berkat untuk kita semua para pelayan Tuhan. GSKI Rebo Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.